Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Salam sukacita karena kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa yang dinyatakan kepada kita sampai saat ini. Kita masih punya waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita masuk di bulan yang baru di tahun 2020 dan tema besar sepanjang bulan November ini ialah pertentangan besar, The Great Controversy. Dan hari ini judul renungan kita ialah asal mula dosa tidak dapat diterangkan. Mari kita minta penyertaan Tuhan, kita berdoa. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kiranya hadir saat ini menerangi pikiran kami, agar ketika mana kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh diarahkan kepada jalan kebenaran, dan kami boleh mengerti akan kehendak-Mu di dalam perjalanan iman kami. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Wahyu 12 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Saudaraku, bagi banyak orang, asal mula dosa dan alasan keberadaannya merupakan suatu sumber kebingungan besar. Mereka melihat pekerjaan si jahat dengan akibat-akibatnya, bencana dan kehancuran yang mengerikan, dan mereka bertanya-tanya, bagaimana semua ini bisa terjadi di bawah pemerintahan dan kedaulatan oknum yang tak terbatas dalam hikmat, dalam kuasa, dan dalam kasih. Suatu misteri yang mereka tidak temukan jawabannya. Dan dalam ketidakpastian dan keraguan-raguan, mereka dibutahkan terhadap kebenaran yang dinyatakan dengan jelas oleh firman Allah, sesuatu yang penting bagi keselamatan. Dalam keadaan bertanya-tanya mengenai keberadaan dosa, ada orang yang berusaha menyelidikinya di tempat di mana Allah tidak pernah menyatakan. Karena itu, mereka tidak menemukan jawaban kesulitan mereka itu. Dan orang-orang seperti ini yang didasari oleh sikap ragu-ragu dan suka mencela, membuat hal ini sebagai suatu alasan untuk menolak perkataan Alkitab. Namun yang lain gagal mengerti dengan sempurna masalah besar kejahatan ini, karena tradisi dan penafsiran yang salah telah menutupi ajaran Alkitab mengenai tabiat Allah, sifat pemerintahannya, dan prinsipnya dalam menangani dosa. Tidak mungkin menerangkan asal mula dosa yang memberikan alasan-alasan keberadaannya. Namun cukup banyak yang bisa dimengerti, baik mengenai asal-usulnya maupun sifat-sifat dan akhir dari dosa, untuk menyatakan sepenuhnya keadilan dan kebajikan Allah dalam menangani kejahatan. Tidak ada yang lebih jelas diajarkan dalam Alkitab selain bahwa Allah dalam hal apapun tidak bertanggung jawab bagi masuknya dosa, bahwa tidak ada penarikan sewenang-wenang rahmat ilahi, tidak ada kekurangan dalam pemerintahan ilahi yang memberikan kesempatan timbulnya pemberontakan. Dosa adalah pengacau dan pengganggu, sehingga tidak ada alasan untuk membiarkan keberadaannya dan kehadirannya. Dosa adalah sesuatu yang misterius dan yang tidak dapat diterangkan dan dipertanggungjawabkan. Memaafkannya berarti mempertahankannya. Seandainya maaf untuk itu ditemukan atau alasan keberadaannya bisa ditunjukkan, maka itu tidak menjadi dosa lagi. Definisi kita satu-satunya adalah yang diberikan di dalam firman Allah. Dosa adalah pelanggaran kepada hukum. Dosa adalah sesuatu yang bekerja di luar prinsip, yang berperang melawan hukum kasih yang agung, yang menjadi landasan pemerintahan ilahi. Allah menginginkan dari makhluk ciptaannya pelayanan kasih, penghormatan yang terbit dari penghargaan kepada tabiatnya. Ia tidak menyukai kesetiaan yang terpaksa, dan kepada mereka diberikannya kebebasan kemauan agar mereka boleh memberikan pelayanan sukarela kepadanya. Diangkat dari Alfa dan Omega jilid 8 halaman 515 sampai 517. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, kiranya akan terus menyertai dan memberkati kami. Setelah sapaan firman Tuhan ini memberikan kehangatan bagi iman kami, kami percaya, kami siap mampu melangkah bersama-sama dengan Yesus. Kami akan terhindar dari melakukan dosa
oleh karena kami mencintai-Mu Tuhan. Kami mencintai Taurat-Mu dan kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam. Bapa, kami siap melakukan pekerjaan kami. Tolong pegang tangan kami, arahkan langkah kaki kami, agar segala jalan-jalan kami adalah sesuai dengan jalan-jalan-Mu. Kami sadar bahwa kami manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kami tidak mampu melakukan yang terbaik bagi-Mu, namun Engkau selalu datang dan mengarahkan kami sehingga kami mampu melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua aktivitas umat-umat Tuhan, apapun itu Tuhan. Biarlah Engkau hindarkan dari kecelakaan, sakit, penyakit, mara bahaya, bahkan COVID-19 yang masih ada di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Tuhan di pihak kami dan Tuhan selalu melindungi kami. Karena itu hamba datang dan menyerahkan kehidupan umat-umat Tuhan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.